Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla wa uzalla wa adhlima wa adhlama wa jahala yujala 'alayya. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dengan ucapan yang sederhana sebenarnya, tapi itu yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu bisa mensempurnakan nikmat-nikmat kita, bisa membuat kita semakin percaya dan yakin bahwa semua apa yang kita dapat adalah anugerah yang luar biasa dari Allah, yaitu ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Pekan yang lalu, Kamis yang lalu, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, kita berbicara seringkali ketika kita mendengar kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kalimat istirja, ya, kalimat kita membuat pernyataan bahwa semua akan kembali kepada Allah, semua akan mudik gitu ya. Nah, kita memahami satu ayat yang kita gali spirit dan motivasinya di sini adalah surat Shad ayat 71 dan 72. Di situ Allah berfirman, "Id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." Yang kurang lebih terjemahnya, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikatnya, semua malaikat, lil malaika, semua malaikat, inni khaliqum basyaran min tin. Allah mengumumkan, mendeklarasikan bahwa kata Allah, inni aku khaliqum basyaran min tin. Aku akan menciptakan basyar, makhluk yang yang berupa basyar, yang terbentuk min tin, dari tanah lempung. Yang terbentuk dari tanah lempung, saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, yang terbentuk dari tanah hitam itu, yang agak basah dikit. Pada sawaituhu, ketika aku sempurnakan, kata Allah, ketika aku sempurnakan itu basyar itu, dengan apa Allah mensempurnakannya? Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan di dalam basyar itu, yaitu jasad kasar, min ruhi, aku tiupkan ruh ciptaanku, maka menjadilah sempurna, saudaraku, makhluk ini yang kemudian kita sebut dengan al-insan, itu manusia. Jadi kalau belum jadi al-insan namanya basyar gitu. Kalau sudah sempurna jadi manusia. Manusia itu sempurna. Makanya karena itu diperintahlah seluruh malaikat itu faq'u lahu sajidin. Kalian harus sujud semuanya, jatuh tersungkur untuk sujud penghormatan, ihtiraman kepada Dia yang telah sempurna, yaitu yang dimaksud di sini tentunya Adam. Nah, dari sini saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, kita kemarin menggali nih bagaimana sesungguhnya bahwa ternyata manusia itu terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi basyar, jasad yang tercipta di tanah basah, yang kelak kalau sudah waktunya akan kembali lagi ke tanah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu dimensi yang pertama, dimensi kita kembali kepada tanah. Dan itu di mana saja, ya. Bisa di tempat kita lahir, disitulah kita meninggal, ya.
Bisa jadi kita jauh meninggalnya dari tempat kita lahir dan nggak pernah terbayang bahwa kita meninggal di situ. Ada orang bisa meninggal di Amerika, ada orang bisa meninggal di benua yang begitu jauh dari Asia. Ada orang yang meninggal di tanah suci, nggak kepikir sebelumnya. Tapi ada satu makhluk yang merupakan dimensi lain di dalam tubuh kita. Ikhwatuddin hafizakumullah, mitra muslim yang insya Allah selalu dijaga sama Allah, yang kembalinya udah pasti ke satu tempat, tidak kemana-mana. Kalau jasad kita Bashar itu bisa kembali di mana-mana, di tanah, di mana, tapi semuanya kembali ke tanah. Bisa jadi kembali ke tanah di mana kita dilahirkan, atau justru kita berada di tempat yang begitu jauh yang nggak terbayang sebelumnya. Tapi kalau ruh itu kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kembalinya ruh kita. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, sebagaimana kita ketahui yang namanya kematian itu kan biasa disebut dengan wafat. Itu kalau bahasa Arabnya adalah tuwfiyah. Tuwfiyah itu ya wafa menjadi bahasa Indonesia menjadi wafat. Wafat itu kesempurnaan. Artinya orang yang meninggal dunia itu, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, adalah orang yang sudah sempurna tugasnya di dunia. Menurut Allah sudah sempurna. Kadang-kadang menurut kita kan belum sempurna. Aku kurung nikah no anak kan begitu kan ya. Udah diambil duluan sama Allah. Itu menurut kita. Tapi menurut Allah kita sudah sempurna. Makanya diambil lagi sama Allah, kita kembali lagi kepada Allah. Atau sempurna itu maksudnya wafa itu sempurnanya ruh kita kembali kepada sang pemiliknya. So, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, kembalinya ruh itulah yang bermacam-macam. Ada kalanya menyenangkan. Dari mulai keluarnya dari jasad itu nyaman begitu ruh gitu kan ya. Sampai kemudian disambut oleh puluhan malaikat duduk di samping jasad itu untuk hanya menunggu ruh itu keluar dari jasad kita. Datanglah malakul maut kemudian mengambil dengan sangat santun banget. Bahkan sebelumnya mengucapkan kata-kata salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ayo, assalamualaikum wahai ruh, itu begitu. Terus kemudian diangkatlah ke langit. Di situ harum baunya sehingga semua malaikat yang ada di langit satu lapis dua itu bertanya, siapa ini ruh yang begitu thayyibah, ruh yang begitu harum, ada fulan. Seperti itu saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah. Orang mudik itu kan kalau nyaman itu masya Allah luar biasa. Enggak macet itu kan, enggak bersumuk-sumuk, enggak capek gitu kan ya. Maka demikian ruh kita itu seperti itu. Nah, ruh yang kayak apa yang kalau pulang kepada Allah itu nyaman kayak tadi itu, dikawal oleh malaikat. Terus setelah kemudian nyampe di sisi Allah Rabbul Alamin, ruh ini kemudian dikembalikan lagi kan untuk ke jasadnya supaya nanti malaikat itu datang ditanya, malaikat maut itu malaikat yang mungkar nakir ya gitu. Itu bertanya dan ditanya adalah man rabbuka. Dan ini nanti menjadi motivasi kita ya, bahwa semua ibadah kita itu nggak ditanya sholatmu kayak apa, nggak ditanya zakatmu berapa, nggak ditanya. Itu yang man rabbuka. Artinya kita beribadah itu harus benar-benar mengenal Allah gitu kan. Kadang-kadang kalau kita nggak makrifat sama Allah itu ya akhirnya kita nggak bisa mengenal, dan ruh kita jadi nggak nyaman itu ketika ditanya kayak itu itu jawabannya begitu, apa ya, siapa ya, nah, itu luar biasa. So saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, mitra muslim yang insya Allah selalu dijaga sama Allah, ayo kita manjakan ruh. Sudah saatnya kita ini jangan terlalu memanjakan lagi fisik kita. Sudah saatnya seperti itu. Fisik kita itu di dunia itu gak usah dimanjain. Bukan gak usah ya, mungkin agak dikorek ya. Jangan terlalu dimanjain. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah cuma bilang untuk urusan dunia itu yang penting jangan kamu lupakan aja. Jangan kamu lupakan anak istrimu, kan begitu kan ya. Jangan kamu lupakan fisikmu, ada waktumu istirahat kan. Jangan kamu lupakan hartamu untuk kamu belanjain. Jangan kamu lupakan bagaimana dirimu bisa misalnya
ingin sesuatu yang membuat Anda bahagia, kita bahagia, seperti misalnya ngelencer, berwisata, jangan lupakan, itu sah-sah saja, tapi jangan terus-menerus seperti itu, supaya apa? Ruh kita itu benar-benar nyaman, saudaraku, menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Ada sebuah hadis yang luar biasa yang patut kita renungin, saudaraku, ikhwatadina fidahumullah. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah itu pernah bersabda, inna aksarun nas syaba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang paling terus-menerus merasa kenyang ketika hidup dunia, dia nanti di akhirat kelaparan dia. Di akhirat kelaparan. Itu kalau kita breakdown, Mas Raga, orang kalau terbiasa tidur banyak di dunia, nanti di akhirat tuh ngantuk terus itu. Orang yang terbiasa tidak pernah puasa, terus kemudian makan tuh semau dia dan bahkan tidak butuh untuk tubuh ini dimakan misalnya gitu. Nanti di akhirat itu luar biasa. Orang kalau sudah terbiasa di dunia itu nyaman hidupnya, tidak pernah capek sama sekali untuk urusan akhirat misalnya, untuk urusan ibadah, nanti di akhirat dia akan merasa capek di padang mahsyar itu, merasa panas yang luar biasa. Karena itu saudaraku akhwatatina fillah, ayo kita manjakan. Gimana cara kita memanjakan? Ya di sini ada 3 saja yang ingin saya sampaikan. Memanjakan rohani kita, memanjakan roh itu ya sudah tentu ya berimplikasi terhadap pengurangan terhadap kemanjaan terhadap fisik. Yaitu misalnya yang pertama, ketika seorang mengurangi tidurnya dengan bangun malam untuk tahajud, maka otomatis dia telah memanjakan rohnya. Roh kita itu paling terasa nyaman ketika kita bangun malam, Mas. Kita mengurangi tidur, roh kita tuh terasa nyaman dan terasa kuat. Mohon maaf ya kalau bapak-bapak, ibu-ibu berbeda dengan saya. Kenapa dukun-dukun itu kelihatan sakti? Karena ruhnya terasa. Dia tidak pernah tidur. Yang disihir kita muslim turut toh. Apa ya, gak tembus? Tembus saudara. Karena kita tidak pernah bangun malam. Tidak pernah bangun malam. Jadi bangun malam itu mengasah ruh. Ruh itu merasa telah beristirahat total ketika seseorang itu bangun malam, saudara. Ketika seseorang itu bangun malam. Kalau sudah bangun malam, tahajud, pagi hari kan terasa segar. Implikasinya seperti itu. Jadi ketika ruh kita itu termanjakan, itu memang berimplikasi atau berakibat, berakibat yang bagus terhadap fisik kita. Sama yang kedua misalnya mengurangi makan. Orang kalau banyak makan kan perut buncit, Mas. Dan bukankah perut itu adalah sumber dari segala penyakit? Kata Dr. Zaidul Akbar ya. Semua sumber penyakit itu di perut, saudara. Itu saya dengar juga ada riwayat yang kayak begitu. Semua sumber penyakit di perut. Jadi kalau kita ini makannya sudah nggak terukur, saudara, apa saja dimakan. Udah nasi pakai mie instan, lauknya perkedel, jadi semuanya super karbohidrat semua. Habis makan nasi, makan mie instan, makan donat. Itu kan berarti memanjakan banget itu. Sehingga al-gemu'u wal padetu yang namanya tubuh kita, itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, aksarun nas syab'an atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Syab'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang nanti merasa termanjakan dengan makan, nggak tahu puasa, Mas. Apalagi Ramadan misalnya tepat, waduh sudah habis nih orang ini. Dia nanti akan merasa kelaparan rohaninya itu berada di akhirat. Yang ketiga apa? Supaya kita benar-benar bisa memanjakan ruh itu, yaitu mengurangi istirahat jasad. Mengurangi istirahat jasad. Maksudnya senang-senangnya jasad itu loh.
jalan-jalan ke mall gitu. Kita kurangin itu. Bukan kita tiadakan. Artinya porsi untuk berzikir, porsi untuk ibadah itu harus benar-benar proporsional gitu kan. Jangan sampai sama sekali dibuat sedikit gitu ya. Porsi ngaji Qur'annya, ya. Porsi tilawahnya, porsi ngaji seperti di kajian fajar, ya. Porsi zikirnya itu harus benar-benar di proporsional yang lebih banyak lagi. Supaya apa? Saudaraku ikhwatiddin fillah, supaya rohani kita itu atau ruh kita itu benar-benar nyaman itu. Dan kalau sudah ruh itu terasa nyaman, saudaraku ikhwatiddin fillah, maka kembali kepada kalimat istirja itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ruh itu kembali kepada Allah itu tenang, saudaraku. Makanya kalau ada ayat yang lain ya, dalam surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kata Allah Rabbul Alamin, jadi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa itu orang-orang yang ruhnya baik, thayyibah itu kan. Ruhnya itu tenang gitu. Itu kula nuwun dhisik itu, Mas. Kula nuwun dengan kata-kata salamun alaikum. Assalamualaikum. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa enggak assalamu alaikum tapi salamun alaikum? Salamun alaikum itu lebih luas itu, salamun alaikum. Salamun alaikum. Jadi ketika salam itu ketika kita berada di alam malakut, di alam ruh gitu kan ya. Itu sudah berubah salamnya. Dan itu salam penghormatan luar biasa. Salamun alaikum itu salam penghormatan luar biasa. Malaikat tuh mau ngantar kita itu masih minta izin dulu dengan salamun alaikum. Itu menunjukkan karena ruh kita itu Masya Allah luar biasa, saudara. Dan terus dikawal itu sampai menuju Allah. Kemudian sama Allah dikembalikan ke jasad. Kemudian disitulah kemudian dimandiin gitu kan. Makanya ada riwayat kenapa orang kalau meninggal dunia, orang itu baik itu minta ruhnya itu minta di jasadnya itu, ayo cepat antar aku ke kuburan, antar aku ke kuburan. Tapi kalau ruhnya nggak baik itu kan, jangan cepet-cepet, jangan cepet-cepet, jangan cepet-cepet. Betul tuh, Mas. Saya pernah dapat testimoni sama driver ambulans ya, driver ambulans. Di saya ceramah yang ngantar itu teman driver ambulans itu. Nah, saya cerita kayak begini, model gini, ceramah umum. Selesai saya ceramah umum itu, beliau cerita ini, benar yang Ustadz katakan. Saya Pak Ustadz itu nganter jenazah dari Surabaya ke mana? Ke Pasuruan. Dulu belum ada jalan tol kayak begini. Itu saya ke Pasuruan itu sampai 5 jam. Jadi padahal tidak ada kemacetan. Mobil itu seperti rodanya persegi. Jadi berat banget itu. Tapi beda Pak Ustadz ketika saya ngantar jenazah itu dari Surabaya ke Jogja itu 3-4 jam. Perjalanan normal sebagaimana ambulans sih, bebas hambatan. 3-4 jam cepet, ringan banget yang namanya mobil. Seperti itu ruh yang termanjakan ketika hidup di dunia, yang otomatis mengurangi fisik gitu kan ya, kemanjaan terhadap fisik itu Masya Allah. Dia kepingin minta untuk dipercepat bertemu dengan Allah, kepingin cepat pulang. Bagi seorang yang rohnya tinggi, saudaraku, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah kalimat yang indah karena dia setelah sempurna kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan saudaraku ini menjadi motivasi kita, spirit bagi kita semua untuk benar-benar bisa memanjakan rohani kita, memanjakan ruh kita. Sudah saatnya kita kurangin, bukan kita hilangin kemanjaan terhadap fisik dan jasad kita. Sudah cukup lah menurut kita ya, sudah cukup. Sekarang sudah saatnya kita memanjakan ruh kita supaya ruh kita itu kembali kepada Allah lancar jaya, cepat tanpa hambatan dan merasa senang, serta diantar dikawal oleh ratusan malaikat, dan setiap langit di tingkatan langit ditanya dan dijawab oleh yang ngawal itu, hadat thayyibah, ini ada ruh at-thayyibah, ini adalah roh yang baik, yang harum,
dari roh si fulan, disebut tuh namanya fulan bin fulan. Masya Allah, berarti bapak kita juga disebut di setiap langit kalau kita benar-benar bisa memanjangkan ruh kita, rohani gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita bisa mulai sekarang terinspirasi. Ayo kita manjakan ruh kita dengan ibadah kepada Allah. Semakin kenceng lempeng ibadah kita kepada Allah, semakin kita telah mengistirahatkan rohani kita, dan insya Allah rohani kita akan kembali kepada Allah dengan perjalanan yang begitu nyaman, dikawal oleh malaikat, dan ruh kita harum baunya, membuat makhluk-makhluk yang ada di langit senang menyambutnya. Mudah-mudahan seperti itu. Itulah indahnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kalau ruh dimanjakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر دين المؤيد بظهور